Boikot rencana interpelasi ketujuh fraksi parlemen jalanan ini kudu diingat baik-baik. Ditulis oleh Widodo SP di steward.com. Sejak munculnya berita Gubernur DKI Jakarta menjamu anggota Dewan yang mewakili 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta, rencana interpelasi soal balapan Formula E sudah bisa diprediksi akan menemui jalan terjal, bahkan bisa kandas di tengah jalan. Dugaan yang terbukti benar dengan melompongnya kursi-kursi empuk yang seharusnya diduduki para perwakilan dari ketujuh fraksi yang berasal dari 8 partai politik itu saat Ketua DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pada Selasa kemarin 28 September 2021. Hanya anggota Dewan Fraksi PSI dan PD Perjuangan yang tampak hadir pada rapat yang kabarnya sempat diskors 2 kali itu, yang meskipun tetap digelar seperti rapat paripurna pada umumnya, tapi tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Terkait rencana memanggil Gubernur DKI Jakarta untuk menjelaskan Formula E tersebut, maklum, syarat quorum pada rapat tersebut yang mengharuskan 50+1 anggota Dewan harus hadir praktis tidak terpenuhi karena aksi boikot itu tadi. Wajar, wong dari kuantitas fraksi saja sudah jomplang dengan 2 fraksi melawan 7 fraksi kok. Seandainya situasi dibalik dengan dukungan penuh dan solid dari ketujuh fraksi itu, niscaya PSI dan PD Perjuangan akan ditinggalkan karena dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik. Saya yakin sekali. Sekedar menyegarkan ingatan, ketujuh fraksi yang menikmati hidangan istimewa itu adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN, dan PKB-PPP. Siapa nama-namanya silahkan googling di websitenya DPRD DKI Jakarta atau di website lain. Lalu kita tandai bersama-sama manusia-manusianya. Bagi saya, justru mereka yang mencoba berdiskusi atau bisa disebut berdamai dengan menghadiri undangan jamuan istimewa itu sedang melakukan tindakan ilegal. Karena kalau mau minta penjelasan, ya silahkan dilakukan di ruang rapat yang sudah dibuat susah payah dengan biaya mahal dari uang negara itu. Dalam hal ini omongan dari fraksi PSI benar, bahwa ketujuh fraksi itulah yang sebenarnya melanggar prosedur atau biasa dibilang bikin rapat colongan tanpa melibatkan PSI dan PDIP yang mungkin dianggap tidak bisa diajak bersekongkol buat mendiamkan saja urusan Formula E meski diduga merugikan APBD hingga miliaran rupiah. True, jadi lebih lucu lagi ketika Prasetyo Edy menyebut koleganya sedang mempraktikkan parlemen jalanan. Ada salah satu wakil DPRD DKI Jakarta dari PAN menyebut pilihan mereka menolak hadir dalam rapat sebagai bagian proses demokrasi yang kudu dihargai oleh pihak yang mendukung rencana interpelasi itu. Kan funky banget alasannya. Betul? Maafkan kalau harus mengeluarkan kata yang barusan itu, karena kejengkelan yang sudah diubun-ubun melihat kelakuan para anggota dewan yang terlihat munafik dan hanya ahli memutar kata dengan berlindung di balik kata demokrasi seenaknya sendiri. Akan tetapi sekalipun menyesatkan, fakta ini tidak bisa dielakkan lagi, yakni cara-cara berdemokrasi model ambiar begini yang masih terlihat jelas di ibu kota negara yang syarat dengan kepentingan politik itu. Padahal tujuan dibuatnya rencana interpelasi itu bukan untuk menurunkan Anies kok, melainkan hanya bertanya supaya semuanya jelas. Itu uang yang dipakai membayar DP tidak sedikit loh. Uangnya rakyat juga, bukan keluar dari hasil patungan ketujuh fraksi itu. Nggak salah jika kemudian dugaan adanya ketidakberasan mengemuka dengan upaya sekuat tenaga untuk menghalangi dan menolak digulirkannya hak interpelasi guna menghadirkan Gubernur DKI Jakarta untuk dimintai penjelasan. Misalnya ada dugaan yang mengarah pada kesepakatan damai ketika makan malam mewah itu digelar dengan kemungkinan adanya semacam uang tutup mulut yang sebaiknya masyarakat tidak dilarang untuk menduga ke arah sana. Ya, sebaiknya masyarakat tidak dilarang untuk menduga ke arah sana. Lawang mereka sendiri yang mengkondisikan untuk munculnya dugaan ke arah sana kok. Capek juga ya lama-lama bahas soal interpelasi ini, kecuali ada kabar gembira dengan ditetapkannya para oknum yang berperan dalam kesepakatan Formula E sebagai tersangka. Rasanya saya sudahi penulisan topik ini setelah tulisan ini dirilis. Males banget. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ngototnya agenda Formula E mungkin hanya kelompok mereka yang tahu rinciannya, termasuk siapa backing kuat dari agenda ini yang mungkin tidak akan bisa diusik sampai Presiden Jokowi usai menjabat pada 2024 nanti. Sebagai penutup, jika seandainya memang ada permufakatan jahat terkait agenda Formula E ini, biarlah kelak ada masanya mereka yang bermain licik dan bermufakat akan dipermalukan satu demi satu lewat berbagai cara yang bisa dipakai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saran saya buat warga DKI yang merasa dirugikan oleh cara gubernur, wakil gubernur, dan para pimpinan hingga anggota DPRD DKI Jakarta,
Berserulah dalam doa-doamu kepada Tuhan, karena tampaknya hanya itulah satu-satunya harapan kalian. Begitulah Kapolri memberikan solusi. Bagaimana sikap 56 orang itu? Ditulis oleh Panjat H di Stiwar.com. Adalah lazim apabila suatu lembaga memperlakukan aturan untuk kebaikan kinerja. Itu normal dan sangat wajar. Tetapi yang terjadi dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi sangat ganjil. Ketika KPK harus berbenah karena tuntutan undang-undang yang baru, dan untuk menyesuaikan dengan zaman, diadakanlah ujian atau tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi 1.000 lebih pegawainya. TWK ini penting, sebab ribuan pegawai KPK yang selama sekian tahun tidak jelas statusnya akan diberi status sebagai aparatur sipil negara. Tentu tidak seperti membalikan telapak tangan. Bukan mentang-mentang sudah lama bekerja di KPK, maka otomatis akan diangkat jadi PNS atau ASN. Tidak semudah itu. Apalagi PNS atau ASN merupakan salah satu status atau pekerjaan yang menjadi favorit bagi sebagian besar warga. Bekerja di instansi pemerintah sudah merupakan dambaan banyak orang kita semenjak dahulu kala. Dulu sebelum era reformasi, ada banyak cara yang dilakukan orang supaya bisa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS yang sekarang berubah istilah jadi ASN. Bagi yang punya backing, relatif mudah menjadi PNS, terutama jika di sebuah kantor ada sanak famili yang punya kedudukan yang penting atau berpengaruh. Bagi yang tidak punya backing, bisa memberikan uang suap atau sogok kepada oknum yang punya akses ke dalam, tapi ini sebelum reformasi. Dulu ada indikasi atau dugaan bahwa faktor agama turut berperan dalam memuluskan langkah seorang untuk diangkat jadi PNS. Ini bisa terjadi pada tenaga honorer. Sebelum reformasi, ada sebuah lembaga pemerintah yang sering dikunjungi penulis, karena itu memang merupakan layanan publik. Karena penulis sering dan rutin ke sana, akhirnya kenal dengan dua gadis yang masih berstatus honorer. Keduanya ketika itu mengenakan kalung aksesoris agama tertentu. Beberapa tahun kemudian, ketika penulis ke sana, keduanya malah sudah mengenakan busana khas agama tertentu. Status mereka juga sudah jadi PNS. Penulis curiga, jangan-jangan kedua oknum itu menggadaikan keyakinan untuk diangkat jadi PNS. Tetapi sekali lagi gambaran di atas itu semua terjadi di era sebelum reformasi. Namun, sekalipun demikian tidak tertutup kemungkinan praktik-praktik semacam itu masih bisa dimainkan di masa kini. Misalnya tenaga honorer yang sebenarnya sudah layak diangkat jadi PNS, disyaratkan bosnya untuk pindah agama. Bila tidak bersedia, tidak akan direkomendasikan atasannya. Ini hanya dugaan semata yang semoga tidak benar. Tapi semua contoh di atas menggambarkan betapa sulitnya menjadi PNS atau ASN di era reformasi ini. Proses pendaftaran dan tes masuk sudah melalui sistem komputerisasi. Bahkan online, jika tidak cermat calon PNS bisa gagal. Contoh yang unik adalah si Kahiyang Ayu, putri Presiden Joko Widodo, yang tidak lulus tes CPNS Kota Solo. Tapi tidak ada protes atau unjuk rasa supaya dia diluluskan dan diangkat jadi PNS. Dia tampak legowo meski kecewa. Ayahnya juga tidak berkomentar apa-apa. Tapi Kahiyang beruntung, sebab kini malah jadi istri wali kota Medan. Ini kasus langka yang belum tentu terjadi 100 tahun lagi. Tapi itu membuktikan bahwa untuk menjadi PNS di masa kini itu tidak mudah. Maka tidak perlu heran jika ada puluhan pegawai KPK yang tidak lulus TWK. Dan sesuai dengan aturan, mereka tentu tidak layak jadi PNS. Namun menjadi ganjil sebab mereka tidak terima dan terus-menerus memprovokasi. Padahal pemerintah hanya menjalankan prosedur, yakni memastikan para calon ASN itu memenuhi syarat dalam hal sikap mereka dalam bernegara. Ini penting, sebab apabila ada yang diduga terafiliasi PKI atau radikalis, tentu harus ditangkal. Sesuai rencana per 30 September 2021, ke-56 mantan pegawai KPK itu akan diberhentikan. Namun, mereka terus-menerus bikin gaduh supaya diangkat jadi ASN. Enak betul ya? Entah mereka menganggap dirinya apa dan siapa, kok semua diprovokasi untuk membela mereka. Senin 27 September 2021 terjadi aksi demo mahasiswa untuk mendesak pemerintah dan juga KPK agar memulihkan mereka sebagai pegawai KPK. Enak sekali. Semua aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini hanya dianggap mereka sebagai selokan yang bisa dilompati. Tapi besar kemungkinan kekisruhan selama beberapa bulan terakhir itu terjadi karena keberadaan Novel Baswedan. Orang ini kok ngotot sekali untuk tidak diusik. Maka semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan orang ini? Sepertinya memang dia bukan orang sembarangan. Sampai-sampai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya turun tangan menawarkan untuk merekrut ke-56 orang itu.
Mereka konon disiapkan untuk jadi PNS di lingkungan kepolisian. Pada bidang tipikor, kabarnya sudah disetujui Presiden Jokowi. Hebat kali Pon, kata orang Medan. Tapi, belum terdengar bagaimana respon ke-56 manusia super itu. Apakah mereka bersedia atau justru tetap ngotot untuk dikembalikan ke KPK dengan status ASN? Seandainya mereka bersedia menerima tawaran Kapolri, tentu harus lewat TWK. Sebab apabila diterima langsung seperti itu tanpa lewat prosedur yang benar, itu sama saja menjerumuskan Presiden Jokowi. Jokowi bisa dituding sebagai melakukan pelanggaran undang-undang. Sebab menyetujui orang-orang yang tidak lolos tes menjadi ASN, ini bisa merepotkan Presiden. Maka Polri harus melakukan TWK terhadap ke-56 orang itu. Kalau lulus, silahkan diangkat dan dipekerjakan. Bila tidak, jangan diberikan toleransi. Negara terlalu menoleransi banyak hal sehingga kadrun bisa berlaku seenaknya. Ini tidak boleh terjadi terus-menerus.